teman-teman mendesain suatu SPAB gitu ya, yang mana SPAB-nya itu dalam bentuk suatu saluran yang nantinya akan bermuara ke suatu ipal gitu ya. Dan salurannya ini umumnya cukup panjang teman-teman, tergantung daerah mana yang dilayani. Nah, apa namanya, dia akan membutuhkan beberapa bangunan pelengkap gitu ya, tergantung dari sistemnya. Nah, untuk hitungan ya, hitungan terkait dengan bangunan pelengkap gitu ya, teman-teman kan nanti harus menghitung dimensi dan lain-lain, berapa jarak peletakan dan lain-lain, itu bisa dilihat di buku Spal DT yang A. Itu udah ada di Classroom ya, teman-teman silahkan dilihat. Ini saya hanya mengenalkan, apa namanya, bentuk-bentuk bangunannya, kegunaannya apa, kayak gitu. Jadi nanti, di apa namanya, di layout yang udah teman-teman bikin gitu ya, itu nanti teman-teman kasih, apa namanya, kasih tanda di titik-titik di mana, akan dibangun junction, akan dibangun manhole, akan diletakkan misalnya bangunan penggelontor dan lain-lain. Jadi, nanti akan ada tambahan, titik-titik tersebut gitu ya di, apa namanya, di dalam AutoCAD yang layout dan teman-teman juga harus menggambar bangunan pelengkapnya gitu ya, salah satunya aja gitu. Misalnya, oh di segmen antara J13 dan J14 gitu ya, di situ diletakkan satu manhole gitu ya. Nah, di titik-titik lain juga banyak tuh manhole-nya gitu. Tapi teman-teman menggambar contoh aja satu gitu. Seperti apa desain manhole yang teman-teman bikin gitu ya untuk merepresentasikan ya nanti manhole-nya itu dibangunnya kayak gitu di tiap daerah. Ini ya, yang mulai yang pertama adalah manhole. Manhole ini ya teman-teman tahu man itu manusia, hole ini lubang. Berarti ini lubang yang bisa dimasuki oleh manusia ya. Fungsinya dia sebagai apa? Sebagai tempat memeriksa, memperbaiki oh ya, dan juga membersihkan saluran, serta mempertemukan beberapa cabang saluran, baik dengan ketinggian sama maupun ketinggian yang berbeda. Nah, ini kalau misalnya tampak dari atas ya teman-teman bisa dilihat di sini tuh ada pipa yang dia menyambung gitu ya, ada sambungannya. Jadi ini pipanya ngarahnya ke sana gitu, terus ada pipa dari sini yang masuk ke sini, gitu. Di sini ada beberapa potongannya, ini ada potongan 1 ya, dan juga ada potongan 2 kayak gitu teman-teman. Nah ini contohnya ini dari potongan berapa ya? Nah ini dari potongan satunya ya, ini gambar denahnya, ini gambar potongan sampingnya, gitu. Jadi alirannya tuh mengalir dari sini ke sini gitu ya, kita ngelihatnya dari mana? Dari arah sini, dari sana gitu ya. Seakan-akan kita ngelihat ya gitulah, jadi dari atas gitu ya, terus kita giniin, ini kayak gini, ini potongan satu-satu, bisa dilihat, ini juga ada potongan dua-dua. Nah ini, bisa dilihat perlengkapannya ada apa aja gitu ya. Di sini ada tutupnya, ada tangganya, berarti kalau misalnya tangganya di sini gitu ya, nah ini kita ngelihatnya dari sini, gitu, dan nanti di sini ada salurannya lagi, gitu. Kita ngelihatnya ke arah sana ya. Misalnya di sini ada kelihatan ini salurannya sambungannya dari mana ke mana, nyambung. Terus, ada tangga monyetnya, terus ada batas, pengecoran di sini ya, pengecorannya, ada dinding, ada apa gitu. Nah, itu silahkan teman-teman gambarkan, gitu. Ini juga udah ada dimensinya, ini contoh denah, ini potongan, satu-satu. Manhole ditempatkan setiap pertemuan pipa, setiap belokan, atau per jarak tertentu. Jadi kalau misalnya ada sambungan nih, gitu ya, dari segmen misalnya tadi J13 ke J14, apa namanya, lurus gitu, tapi ada sambungan dari J15 masuk ke antara J13 dan J14, maka teman-teman bikin manhole di sana, gitu. Ini supaya bisa apa namanya, eee, ya tujuannya tadi ya untuk memeriksa terus melihat ada kerusakan enggak gitu, terutama di sambungan-sambungan, kayak gitu. Ataupun misalnya, wah Bu, ternyata saya banyaknya jalur-jalur lurus-lurus aja gitu ya. Nah, itu harus ditaruh manhole di antara, apa namanya, jalur-jalur yang lurus itu gitu, per berapa meter, kayak gitu ya. Nih, jadi bisa di pertemuan pipa, setiap belokan gitu ya, kalau ada belok, jalurnya membelok ataupun berjalan.
Ada juga yang disebut dengan drop manhole gitu ya. Jika pertemuan antar saluran selisihnya lebih dari 0,6 meter. Drop manhole digunakan apabila saluran yang datang gitu ya, biasanya saluran lateral, memasuki manhole pada titik dengan ketinggian lebih dari 0,6 meter di atas saluran selanjutnya. Jadi yang ini salurannya tinggi banget, yang ini rendah. Nah, ini kita bikin namanya apa namanya drop manhole gitu untuk mengakomodasi perbedaan ketinggian tersebut. Tuh. Nah, jadi drop manhole ini fungsinya untuk menghindari penceburan atau splashing air buangan yang dapat merusak saluran akibat penggerusan dan juga pelepasan H2S. Jadi namanya H2S atau hidrogen sulfida itu tuh sesuatu yang secara alami akan terbentuk terutama di saluran penyalur air buangan domestik gitu. Nah, jika misalnya alirannya terlalu kencang ya teman-teman, itu bisa membuat apa namanya korosi gitu. Dan juga tadinya ada gas apa namanya ya semakin turbulen gitu ya, bisa jadi ada lepasnya gas hidrogen sulfida yang tadinya dia dalam apa namanya sulfidanya dalam bentuk terlarut gitu ya, dia berubah menjadi gas. Kayak gitu. Jadi ini drop manhole namanya. Lihat ya gambarnya. Halo. Ini ada inletnya gitu ya, ini ada outletnya. Terus kemudian ini ada apa namanya bukaan manhole-nya dari atas. Ya ini pintu manhole-nya. Ini ada tangga monyetnya gitu. Terus kemudian ini ada apa namanya salurannya. Tuh, gitu ya teman-teman. Bisa melihat. Contohnya seperti ini. Ya mohon maaf kalau misalnya kurang HD ya gambarnya, teman-teman bisa mencari contoh-contoh referensi yang lain dari buku ataupun dari ya dokumen-dokumen. Jadi jarak antar manhole pada jalur yang lurus. Kalau misalnya teman-teman salurannya itu cenderung lurus dan juga nggak ada belokan, nggak ada apa namanya junction gitu ya, pertemuannya nggak terlalu banyak, tetap penting untuk apa namanya menaruh manhole gitu ya. Ini ada beberapa peraturannya gitu atau misalnya ya kriteria desainnya. Diameternya ini dalam mikrometer ya, ini 20 sampai 50, jarak antara manhole ini dalam meter. Gitu. Terus ya ya udah ini ada apa namanya referensinya, teman-teman bisa lihat gitu kan. Nah, ini kalau misalnya di Bandung ada jalan yang panjang banget gitu ya, lurus banget ya ini jalan Soekarno-Hatta gitu ya. Dia manhole-nya besar gitu ya dan jaraknya ini cukup jauh antara 100 meter sampai 150 meter. Ya, gitu. Umumnya ini 50 meter pun udah ada gitu ya manhole, manhole lagi gitu. Biar bisa dicek terus. Ini diameternya juga dari Mas Duki 2000 dari Mas Duki tahun 2000 gitu ya. Ada referensinya. Kalau misalnya teman-teman ngambil jaraknya berapa, diameternya segini. Jadi biasanya makin jauh jaraknya itu makin besar lagi manhole-nya. Ini persyaratannya. Persyaratan manhole yang pertama harus ditutup gitu ya. Nggak boleh manhole itu kebuka, masuk nanti orangnya jatuh. Gitu ya. Terus kemudian kuat menahan gaya-gaya dari luar. Nah, ini juga tergantung perletakannya kalau misalnya terutama peletakannya di jalan raya gitu ya. Tempat apa namanya? Truk-truk, bus-bus gitu atau kendaraan yang berat itu melewati, maka dia harus kuat gitu ya menahan gaya yang diberikan dari kendaraan-kendaraan tersebut. Terus kemudian aksesibilitasnya tinggi gitu ya. Terbuat tangga monyet yang ada di manhole itu harus dibuat dari bahan yang anti korosi gitu. Kemudian dinding dan fondasinya harus kedap air. Ya kalau misalnya nggak kedap air ya bocor dong kemana-mana air apa namanya limbahnya juga gitu. Kalau misalnya terjadi kerusakan atau kebocoran kayak gitu. Kemudian terbuat dari beton atau pasangan batu kali gitu ya. Jika diameternya lebih dari 2,5 meter, maka konstruksinya nggak cuma beton ya, tapi juga harus beton bertulang. Kemudian bagian atas manhole sebagai peletakan tutup manhole merupakan konstruksi yang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan level permukaan jalan. Dasar manhole dilengkapi dengan saluran terbuka, beton berbentuk U dengan konstruksi dasar setengah bundar yang menghubungkan pipa masuk dan pipa keluar. Jadi berbentuk U itu untuk peletakan pipanya, kayak gitu.
supaya pipanya kokoh di apa namanya, ditaruhnya. Jadi jangan sampai ngelinding-ngelinding. Ada juga yang disebut dengan terminal clean out gitu ya. Nah, clean out ini adalah bangunan pelengkap yang umumnya dia diletakkan di awal saluran ya. Jaraknya clean out ini ditaruhnya di antara 150 sampai 200 kaki dari manhole. Ingat ya, kalau misalnya satuannya beda berarti teman-teman ya juga harus mengkonversi terlebih dahulu gitu ya, sebelum nanti meletakkan kira-kira terminal clean out ini di mana. Jarak antara apa namanya, jaraknya tadi 150 sampai 200 kaki dari manhole dan jarak antara clean out-nya lebih apa namanya ya, sekitar 250 sampai 300 kaki. Dia merupakan tempat apa namanya, memasukkan alat pembersih awal pipa gitu ya, untuk pipa servis atau lateral, dan juga memasukkan alat penerangan pada saat pemeriksaan dan memasukkan air pengelontor sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, ini juga fungsinya untuk menunjang kinerja manhole dan bangunan penggelontor gitu ya. Turut berperan serta dalam proses sirkulasi udara. Jadi clean out itu ini. Nah, ini biasanya bangunannya itu dia kalau misalnya clean out-nya di sini gitu ya, berarti arah alirannya ke sana gitu. Alirannya dia ya sejajar dengan si clean out-nya. Fungsinya apa ya? Tadi kalau misalnya teman-teman ternyata ini salurannya adalah saluran model shallow bore gitu ya, yang mana kotoran itu kadang dia ada fase di mana mereka mengalir gitu ya, bergerak dan juga mengendap, bergerak dan mengendap. Kan ada kebutuhan sewaktu-waktu untuk melakukan penggelontoran gitu, sehingga ini akan apa namanya, digelontorkan ya searah dengan arah pembuangan si pipanya, seperti ini clean out ya. Ini ada apa namanya, ya kemiringannya lah yang dianjurkan untuk clean out. Kemudian ada belokan gitu ya. Teman-teman ya apa namanya, kalau misalnya daerahnya terutama gitu ya, banyak nih belok-belokannya gitu ya, bentuknya entah kotak-kotak apa, pasti akan membutuhkan namanya belokan gitu ya di titik-titik tertentu. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dinding salurannya harus licin. Kenapa harus licin? Kalau enggak ya mengendap gitu ya kotorannya di dalam belokan tersebut. Kemudian bentuk salurannya beragam gitu ya, sorry, bentuk salurannya seragam, baik radius maupun kemiringan salurannya, gitu. Jadi harus sama gitu ya dengan misalnya segmen sebelumnya dan setelahnya gitu. Jangan sampai ya, apa namanya, ukurannya beda-beda gitu. Jadi ya ukuran di belokan segini kecil, begitu di selanjutnya besar gitu. Enggak, harus selaras gitu ya di sambungannya itu. Terus kemudian ini fungsinya untuk mempermudah oh ya, ketika misalnya ada belokan di daerah perencanaan teman-teman, ini harus dilengkapi dengan manhole. Kenapa? Untuk mempermudah pemeriksaan. Jadi ya harus tahu gitu ya teman-teman, kondisinya di sini tuh kayak gimana, karena kalau misalnya nggak dipasang manhole gitu ya, tiba-tiba ada endapan di sini dan kita nggak tahu gitu ya, maintenance-nya, kayak gitu. Nah, ini untuk meminimalisir head loss akibat belokan, perlu dihindari radius lengkung gitu ya, belokan yang sangat pendek. Nah, ini terlalu pendek ini tuh jangan ya, harus agak lebar gitu. Jadi kemiringan harus smooth gitu. Berarti lengkungan apa namanya, belokan yang sangat pendek, terus batas radius lengkungan dari pusat adalah lebih besar dari 3 kali diameter saluran gitu. Jadi kalau misalnya terbesarnya gitu ya, kita bikin lengkungan itu gimana, nah ini diameter salurannya gitu ya, yaitu 3 kalinya, 1, 2, 3. Jadi di diameternya misalnya 2 sentimeter gitu ya, ya berarti ya apa namanya, jaraknya ya ya tadi 3 kali diameternya. Terus hindari adanya perubahan penampung melintang saluran. Dia lurus-lurus aja ya ini ya, ngomongin. Kemudian ada juga yang namanya junction dan transition. Junction ini gitu ya, ya tadi kalau misalnya contohnya kayak di manhole tadi ya teman-teman, manhole yang pertama, nah ini ada junction nih, ada kayak pertigaan gitu, nah itu disebutnya junction. Nah, eee, junction ini gitu adalah bangunan pelengkap fungsi untuk menyambungkan satu atau lebih saluran dengan saluran induk, ya.
Dilengkapi dengan manhole agar mempermudah pemeliharaan. Jadi teman-teman kalau misalnya, oh iya ini ada yang masuk pipa induk gitu ya, ada junction-nya, cabangannya, maka teman-teman harus naruh, apa namanya, manhole di situ. Dan kemudian ini transition. Jadi kalau misalnya ada, segmen yang tadinya dia dari besar kecil ke besar gitu, jadi artinya ada perubahan, eee, ukuran gitu ya, dan juga ada sambungan di situ. Nah, itu juga harus, dilihat gitu ya, diameternya kayak gimana, kemiringannya berapa. Nah, nanti daerah itu juga harus dilengkapi dengan manhole, kayak gitu. Nah, ini sifon gitu ya. Sifon ini adalah fungsinya untuk ya tadi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada aliran dari suatu tempat yang lebih rendah menuju ke lebih tinggi gitu ya, pilihannya bisa 2, teman-teman bisa bangun, stasiun pompa ataupun yang kedua adalah teman-teman bangun sifon gitu ya. Nah ini, apa namanya, sifon ini merupakan bangunan perlintasan aliran dengan defleksi gitu ya, dia jadi ada kemiringannya. Terus kemudian, biasanya dia juga digunakan kalau misalnya salurannya teman-teman itu melintasi sungai, kereta api, ataupun jalan raya yang lebih rendah gitu, saluran irigasi, lembah, dan lain-lain gitu ya. Yang di mana, apa namanya, elevasi dasarnya ya, jadi kayak misalnya di titik kita mengalirkan dari titik A ke titik B, ternyata titik B ini lebih tinggi daripada titik A. Nah, bisa digunakan sifon. Yang dilihat alirannya kayak gini gitu ya. Ini lebih rendah dibandingkan yang sini. Bener nggak sih ini gambarnya miring nggak ya? Kayak gitu. Nah, tadi saya juga ada contoh, apa namanya, video konsep sifon. Akan saya perlihatkan terlebih dahulu. Ya, ini biasanya akan ada manhole-nya di awal dan di akhir kalau model sifonnya seperti ini. Terus kemudian ada juga stasiun pompa. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, kalau misalnya mengalir dari titik A ke titik B, ternyata titik B-nya lebih tinggi dari titik A gitu ya. Pilihannya pakai sifon ataupun pakai stasiun pompa. Nah, ini berfungsi sebagai stasiun angka. Dia dipasang pada setiap jarak tertentu pada jaringan perpipaan yang sudah cukup dalam, gitu. Sebagai booster station, gitu ya, dia akan menyalurkan air limbah yang tidak memerlukan pengaliran secara gravitasi. Ini kayak gini, ini sebenarnya turun gitu ya. Tapi untuk ke titik selanjutnya, gitu ya, misalnya ini dari A gitu ya, ini B. Tapi dari B ke C dia terus lebih naik lagi gitu. Maka di sini ditaruh stasiun pompa atau booster station supaya heat yang ada di sini gitu ya, bisa naik ke titik selanjutnya dan dialirkan secara gravitasi. Nah, ini contoh potongan dari apa namanya stasiun pompa. Ini tampak depannya dan ini tampak sampingnya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas, teman-teman bisa cari referensi lainnya di internet yang lebih bagus ya. Yang terakhir adalah bangunan penggelontor. Nah, ini dibutuhkan di setiap jalur pipa di mana kecepatan self cleansing tidak tercapai akibat kemiringan tanah atau pipa, terlalu landai, atau kurangnya kapasitas aliran. Sistem penggelontoran diperlukan mengingat pada saat minimum gitu ya, dapat terjadi pengendapan partikel padat ya, di dasar saluran akibat tidak tercapainya ketinggian berenang dan kecepatan aliran minimal hingga partikel padat dalam saluran dapat mengalami pembusukan, menimbulkan gas, dan merusak pipa. Ini penggelontoran pada pipa diperlukan apabila kecepatan aliran dalam pipa saat debit minimal ini kurang dari 0,6 meter per detik dan juga bila kedalamannya kurang dari 10 sentimeter. Ya, dalam air dalam pipanya. 10 sentimeter susah juga ya. Mestinya kan kalau misalnya pipanya 10 sentimeter kayak gimana pasti kedalaman renangnya lebih rendah lagi. Tapi umumnya apa namanya itu kedalaman renang itu ditentukannya oleh sen. Jadi kayak misalnya teman-teman tahu D kecil per D gitu ya, kalau teman-teman udah lihat slide-nya gitu ya, D kecil per D itu adalah perbandingannya. Jadi perbandingan, tinggi renang dengan diameter dari si pipinya. Nah ini dulu sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau belum ada, saya anggap teman-teman ya pelan-pelan akan memahami ya teman-teman. Jadi tugasnya untuk asistensi selanjutnya, teman-teman harus, udah menentukan juga di gambarnya gitu ya, dilengkapi
titik-titik mana yang membutuhkan bangunan pelengkap gitu ya. Tadi ada contoh-contohnya adalah manhole ya, di mana teman-teman akan naruh manhole, di mana teman-teman akan naruh, apa namanya, clean out, terus kemudian belokan itu di mana aja, berarti di tiap belokan itu akan ada manhole-nya juga, terus kemudian mana titik-titik yang menjadi percabangan, junction transition gitu ya, itu juga akan dilengkapi manhole, gitu. Kemudian apakah teman-teman membutuhkan siphon ataupun stasiun pompa, kayak gitu ya. Nah, stop share dulu, saya mau nunjukin lagi nih. Jadi untuk apa, lebih lengkapnya gitu dan juga mungkin lebih plannya ya teman-teman, siapa tahu saya terlalu cepat ini menjelaskannya, teman-teman bisa cek sendiri di buku, apa namanya, Aspal DT ini ya. Di sini udah cukup lengkap teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nyari apakah udah ada, apa namanya, penjelasannya itu seperti apa. Nggak bisa. Nah, ini saya kalau misalnya teman-teman rajin ya tanpa saya jelasin satu-satu gitu ya, dibaca pelan-pelan gitu ya. Nah, nanti teman-teman tuh bisa, eee, ini sendiri gitu ya, eee, nentuin, apa namanya, di mana, hitungannya itu seperti apa. Ini kan harusnya data tuh udah selesai ya ini, perhitungan debit air limbah gitu ya, minimum dan juga puncak gitu ya. Nah, kita masuk ke tahap yang ini sebenarnya, perhitungan diameter. Kelihatan ya? Pemilihan kecepatan elevasi saluran gitu ya, dan juga segmen perpipaan. Nah, ini tuh sebenarnya nantinya gitu. Tapi menurut saya sih, karena sebenarnya tidak ribet, bukan tidak ribet sih ya, maksudnya bisa sambil dicicil gitu ya, teman-teman perhitungan jalan gitu ya, gambar, AutoCAD untuk manhole dan teman-temannya juga bisa sambil jalan. Nah, ini perhitungan bangunan pelengkap pengumpulnya. Nah, ini dilihat ya, ini lubang kontrol atau manhole, ini ada contoh penentuan lokasinya, jenis-jenisnya udah ada gitu kan, fungsi-fungsinya apa, ini contohnya. Kalau misalnya tipe in situ gitu ya, nggak terlalu dalam, tapi kalau misalnya precast, ini biasanya agak lebih dalam lagi. Ini skala permukiman, ini ada juga skala perkotaan. Ini contohnya. Rencanaannya seperti apa, teman-teman bisa langsung baca di sini bentuknya, dimensinya. Jadi ya udah, nah ini bisa contoh ya. Ya, ini kalau misalnya teman-teman ngegambarin di mana namanya, titik-titiknya di mana ditaruh manhole, bisa pakai notasi kayak gini, gitu. Jadi awalnya MHR gitu ya, manhole rencana, nomor urut 9. Oke. Terus rumah pompa, bak pengumpul gitu kan. Nah ini bisa dilihat kayak gimana. Ini perencanaan perhitungan perpompaan bisa dilihat di buku D, silahkan dicari ya. Terus kemudian ini kalau misalnya pipa perlintasan atau tali siphon ya teman-teman, ada inlet outlet box-nya, ini ada manhole-nya di sini juga ada manhole-nya gitu kan. Nah ini bisa dilihat kayak gimana gambarnya. Terus kemudian ada bangunan penggelontor dan pembersih atau clean out tadi ya, ini clean out, ini ada house clean out gitu. Terus kemudian ya ini sewer main-nya, kayak gitu. Ini ada contohnya, apa namanya, udah ada kriteria desainnya. Jadi kalau enak tuh udah ada kriteria desain sebenarnya teman-teman bisa langsung ngikutin aja gitu ya. Dari kriteria desain ini teman-teman punya tahu kemiringannya berapa gitu ya, tahu kebutuhan airnya disesuaikan aja. Tuh, kira-kira diameternya berapa. Nah, ini yang sebenarnya kita akan pelajari gitu ya. Nantinya ini juga persamaannya udah ada di sini. Gitu. Mudah sebenarnya gitu. Ribetnya karena belum belajar aja. Oke. Jadi saya harap teman-teman nggak bosan juga ya kalau misalnya maksudnya baca dari si buku Aspal DT ini karena sebenarnya ini udah sangat mudah. Oke, lanjut dulu. Saya mau meriksa apa namanya, ngasih feedback juga terkait dengan, mmm,
gambarnya ataupun perhitungannya teman-teman. Jadi gini, saya udah lihat baru 2 kelompok nih. Ya ini dari kelompoknya, kelompok 1B, dan juga ini kelompok 2B, ya. Sebentar. Ini, ya saya nggak tahu ya kalau misalnya ternyata emang serata ini daerah perencanaannya. Ini kumaha sih nge-zoom-nya lupa. Yang kecil banget banget. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat, ya sesuai lah ya segmen awal akhir blok yang dilayani kumulatif. Awal akhir, elevasinya, delta H-nya, terus kemudian panjang buka aktualnya, berarti ini diukur dari jaraknya ya teman-teman. Terus kemudian panjang pipa ekuivalen, luas pelayanannya, rata-rata segmennya, ya gitu. Cuman ini ya, saya agak bingung adalah, di kelompok ini kan ya blok J kan 40.000 teman-teman ya. Berarti ini tuh panjang blok J harusnya totalnya tuh 40.000, tapi nah ini beda nih. 85 sampai 2 kalinya. Nah ini gimana nih teman-teman? Saya mau nanya ke kelompok 1B. Hadir nggak? Tiba-tiba nggak ada kelompok 1B, nggak ada yang mau ngaku kelompok 1B. Gimana nih teman-teman? Ini luasnya tuh segini gitu ya. Tapi begitu dikumulasikan di luas pelayanannya ini lebih gitu. Lebihnya tuh nggak lebih kecil juga gitu. Lebihnya sampai 2 kali lipatnya gitu. Nah ini seperti apa? Kelompok 1B? Ya kalau teman-teman diam-diam aja ya ya udah sih terserah gitu ya. Maksudnya tapi ya saya nggak bisa jelasin apa nanti. Silakan. Iya, ini kayaknya belum diganti deh, Bu. Soalnya kemarin luas pelayanannya tuh ngitungnya dari AutoCAD. Terus dia nggak sesuai gitu, Bu, sama yang di Gimex. Oh iya, ya harus Iya. gitu. Apa namanya? Luas di AutoCAD ternyata harus di apa namanya? Di skala gitu ya dengan yang ada di Gimex, maka teman-teman harus skala gitu hitungannya. Jadi ini nggak pas ya teman-teman nih. Kayaknya kelompok lain juga kemungkinan ada yang sama gitu ya problemnya kayak gini. Jadinya nanti debitnya itu akan melenceng jauh dari yang ada di sini. Gitu kan. Ini 544 meter kubik per hari gitu ya. Nah, ini sampai J aja ya, teman-teman nih. Ini lebih gitu, 100 apa namanya? Ya hampir 2 kalinya gitu ya. Karena tadi teman-teman apa namanya? Nggak tepat gitu ya, naruh di sini luas pelayanan dengan yang ada di apa namanya? Perhitungannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang hitungnya di AutoCAD-nya ya tulisnya di sini total di AutoCAD-nya berapa gitu ya, dengan debitnya berapa. Jadi harusnya di sini tuh totalnya gitu ya, di J itu, sorry, ini ya berarti di sini sampai sini, ini, nah ini teksnya sama dengan yang ada di sini 544, ini beda banget, gitu ya. Ini biar agak mudah ya teman-teman nanti bisa ya, ini salah satu trik saya, nggak semua orang suka sih ya, dikasih apa namanya perbedaan warna dikit lah, gitu. Jadi teman-teman tahu ini segmennya yang mana aja, gitu ya. Ini segmennya mana aja, ini bloknya mana aja. Jadi gampang nanti ngeceknya. Itu ya perbaikannya, catatan perbaikannya ya dari saya. Itu aja. Kalau misalnya ada yang ngerasa kelompoknya juga sama ya silahkan diperbaiki. Nah, kalau ini kan cuma konversi aja ya harusnya. Rata-rata dari sini dikonversi dari meter kubik per hari jadi meter kubik per second gitu. Kalau Kimex D-nya ini ada perhitungannya, berapa faktornya, infiltrasi, dan juga key design-nya. Ini koefisien Manning tergantung dari teman-teman menentukan jenis pipanya apa. Mohon dituliskan di laporannya gitu ya, misalnya
koefisien banding 0,002 ini tuh jenis pipanya apa yang teman-teman gunakan, ya. Ini slope tanahnya 0, karena ya tadi ya, awalnya segitu, terus, slope pipanya, ya ini juga teman-teman harus jelaskan kenapa teman-teman ngambil segini, ya angkanya. Nah, ini lagi yang, saya catat ya. Nih, diameter. Teman-teman hitung diameternya gimana? Ini dari persamaan yang saya kasih ya. Ataupun bisa dilihat juga di cross check lagi, takutnya slide saya ternyata ada yang salah, cek lagi dari referensi lain gitu ya. Baik dari buku SPAL ADT gitu ya, ataupun dari buku-buku lain. Gitu. Nah, ini kalau misalnya dalam meter ya ini cuma berapa meter aja gitu ya. Maksudnya dari perhitungannya. Nah, ini kalau misalnya dalam milimeter, ya ini cuma konversi aja. Nah, yang saya bingung adalah ini dalam meter, teman-teman makainya 0,5, tapi kenapa diameter pasarannya 20? Kenapa nggak teman-teman cari diameter pasarannya emang mendekati 0,52 ini gitu. Jadi kalau misalnya saya biasanya bukan dalam meter gitu ya, diameter pasarannya, karena biasanya pasaran itu jualan pipanya itu dalam inci gitu. Jadi berapa inch gitu ya. Nah, itu bisa dilihat jadi di sini meter misalnya nih. 1 milimeter itu berapa jadi kayak misalnya 522,98 milimeter itu berapa inci gitu. Misalnya ini dalam inci ya, pasarannya misalnya dalam milimeter gitu ya. Nah, ini dalam inci. Gitu. Ya udah teman-teman cari aja gitu ya. Kira-kira yang berapa inci yang mendekati nilai itu segini gitu. Gitu. Jadi nanti waktu perhitungan di dalam Vivul-nya, teman-teman hitungannya inci tadi gitu. Caranya gimana dapat perhitungan dalam inch? Berarti teman-teman harus lihat katalog pipa gitu. Misalnya teman-teman pakai pipa PVC gitu ya, maka cari ukuran pipa PVC gitu ya, yang jika dalam milimeter itu tuh mendekati teoritisnya gitu. Mendekati teoritisnya dan kalau bisa harus selalu lebih besar. Gitu. Misalnya, oh ternyata nggak ada nih, ntar ya, saya cari. Nah, ini kan segini ya. Jadi 1 milimeternya itu adalah 0,03 mos. Nah ini. Misalnya ya teman-teman cari lah ya. Ini saya ngasal dulu ya. Nanti hapus saja, sorry ya. Nah, ini misalnya dalam inch-nya ya. Diameter teoritis dalam inch. Nanti kalau misalnya ternyata emang ada katalognya dalam milimeter, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi setahu saya sih pada umumnya dalam inch ya. Ini dikali tadi angka yang tadi. Jadi tuh cari nih yang kira-kira, oh kalau misalnya dalam inch ini 20 inci gitu ya, nah ini baru nanti dikalinya dalam milimeter. Nah, milimeter berapa inch? 1 milimeter berapa inch ya? Terus kalau dibalik, ya bisa. Inch itu berapa milimeter? 5,4 ya. Ini udah tulis deh. Jadi ini kali 5,4. Nah, jadi nanti visualnya ini tuh ya berdasarkan perhitungan ini gitu. Nah, ini kan teman-teman punya kan ya, oh 20,58 inch. Nggak mungkin kita pakai diameter pasarannya lebih kecil lagi gitu. Kenapa? Nggak muat ya. Ini kan diameter kita anggapnya full-nya ya untuk menampung semua debit limbah yang ngelewatin di situ kan. Alias berarti di sini dalam incinya harus lebih besar lagi kayak gitu. Misalnya di sini 21 atau 22 ya. Nah, nanti teman-teman dapat dalam milimeternya sekian gitu ya. Teman-teman dapat kecepatannya kira-kira berapa. Gitu. Ini dari ada persamaannya
saya udah kasih di slide. Kayak gitu. Tapi teman-teman bisa cocokin juga di buku SPAL ADT tadi. Kayak gitu. Ini 13 gitu kan. Misalnya, oh ternyata di apa namanya? Di katalog FIFA nggak ada ukuran 13 inch gitu. Adanya 14 atau adanya 15 inch gitu atau 16 inch. Ya, ambil yang lebih besar dari itu. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini terus misalnya ini samain aja lah ya. Jos. Yang harus sebetulin gitu ya. Nah, ini udah silakan teman-teman nanti betulin sendiri gitu ya. Ini jadi kalau misalnya apa namanya? Ukuran ini ngelihatnya tuh dari katalog. Nah, ini saya catatan. Ukuran diameter besar maju pada katalog FIFA ya dengan foto dengan bahan itu yang udah teman-teman pilih ya. Ya gitu. Jadi ini konversi-konversi aja sebenarnya dalam inch, dalam mm, dalam apa gitu. Nanti ini vivul, teman-teman ngitung vivulnya gitu ya. Nah, ini ada V per vivul gitu ya. Vivul, dan selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang kelompoknya punya permasalahan yang sama? Adakah? Adakah? Nah, itu di sini akan ada iterasi ya teman-teman ya. Jadi akan mulai mumet perhitungannya di sini. Nah, di sini kecepatan debit gitu ya. Ini masih gini doang gitu. Nanti tuh kemungkinan akan ada apa namanya koreksi lagi teman-teman mungkin nambah slope lagi gitu ya setelah setelah sini gitu ya. Di sini akan ada apa namanya misalnya koreksi slope gitu ya. Misalnya ini koreksi slope gitu atau misalnya koreksi ukuran tipe. Jadi apa namanya nanti bisa ulang lagi hitungannya gitu dari diameter kecepatan apa sampai akhirnya kita punya kecepatan yang apa namanya ya tadi gitu ya menunjang self cleansing gitu. Kecuali teman-teman ya catatan ya. Kecuali teman-teman bentuknya adalah pressurized ini nih aliran tekanan alias teman-teman menggunakan sistem small bore seperti itu. Nah, ini udah ada nih contoh-contohnya nih perhitungan hidrolikanya gimana, beda lagi apa. Teman-teman bisa baca dan ikuti juga di sini. Jadi untuk tata letak ini nanti ketika teman-teman menghitung namanya apa namanya kemiringan ya, kemiringan apa sih galian, kebutuhan galian. Oke. Ini silahkan dibaca aja ya teman-teman ini cukup lengkap gitu. Kalau misalnya ada yang bingung ya bisa juga sambil nanya saya. Nah ini nih, ini contoh apa namanya profil perpipaan atau contoh profil hidrolis gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi ini adalah ketinggian tanahnya gitu ya. Ini adalah ketinggian tanahnya. Terus kemudian ini kemiringan pipanya. Kayak gitu. Hidrolis bikinnya kayak gini gitu ya. Ini ada legendanya, keterangan-keterangannya gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada manhole, ada apa, ada water pipe, ada apa, nah itu digambarkan. Ini segmen mana sampai segmen mana. Ini manhole-nya lihat nih. Ini kan karena manhole-nya ada banyak gitu ya. Dia nggak bikin satu-satu gambar manhole-nya, tapi dia kasih petanda di sini ada manhole 1, ini ada manhole 2 gitu ya. Ini ada manhole 3, lalalalalala gitu. Jadi tipe 1, tipe berapa manhole, nomor berapa manhole. Kayak gitu. Ini ngarah, berarti alirannya ngarahnya kemana gitu. Nah itu kayak gitu, digambarin aja ya. Oke. Nah, saya juga mau nunjukin sebenarnya. Ini contoh perhitungan yang saya bikin pas masih kuliah. Teman-teman bisa lihat ya, kalau saya dulu ada 4 blok.
Teman-teman bisa lihat saya ada 4 blok, D, C, dan juga B, dan terakhir ini, apa namanya, karena saya merencanakannya adalah tiap bloknya itu dia akan nyambung ke suatu tangki septik komunal gitu ya, dan dari tangki septik komunal itu akan dialirkan menuju ke suatu bidang resapan yang besar, gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau perhitungannya saya, ini pengen besar banget tapi nggak bisa juga nih, ya. Nih, eee, jadi kumulatif bloknya ya, teman-teman kan nggak bikin ini ya, kumulatif blok dan blok yang dilayani, ya terserah sih sebenarnya, yang penting paham konsepnya, gitu ya. Jadi bisa lihat nih, tiap bloknya debitnya segini gitu ya, dan Q rata-ratanya ketika dijumlahkan itu akan sama dengan si ini. Sorry, ini apa namanya, hasil kumulatifnya tuh dia akan sama dengan yang ada di sini. Ini akan sama. Kalau tadi teman-teman dan kalau misalnya saya emang sengaja gitu ya, dibikin diurutkan gitu ya, supaya dan tergantung daerah perencanaannya ya, supaya nanti di akhir itu lebih mudah gitu saya ngekonfirmasinya. Tapi kalau misalnya teman-teman, eee, misalnya yang sebentar ya, ini dong lagi. Bisa deh minta data. So. Boleh sih. Oh ada ya? Bentar ya teman-teman. Nah ini contoh kerjaannya kelompok 1B ya. Nih, mereka gini bikinnya. Agak pusing tapi ya udahlah ya. Nih. Kalau misalnya teman-teman, kayak kelompok 1B gitu ya, jadi kayak, oh dari J31 gitu ya, di sini bisa lihat, J31 ke J32 masuk ke pipa induk. Dari J18 ke ini masuk ke pipa ini. Kan nanti akan beda ya, maksudnya daripada per bloknya gitu ya. Walaupun ini nggak salah ya, menurut saya ini nggak ada salahnya. Cuman teman-teman harus punya, menunjukkan gitu ya, konfirmasi bahwa emang di daerah sini nih, yang blok yang kuning gini, ini semua itu, debitnya tadi misalnya 544 gitu ya, berapa, meter kubik per hari gitu ya. Nah itu tuh emang 544. Kenapa? Karena kan kalau misalnya udah kayak gini gitu ya, di titik J34 gitu ya, ini kan dia udah nerima juga dari J20. Jadi ini akan gede, apa namanya, akan nambah di sini. Nah, ini kita harus konfirmasi nih, bener nggak yang di sini gitu ya, daerah yang dari sini, dari awal sini nih, sini sampai sini, ditambah sini sampai sini, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tuh tadi 544, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau seperti ini kan jadi, apa namanya, akan beda ya, maksudnya bisa-bisa gitu, teman-teman lihat di sini, oh di sini berarti nambah, gede berapa. Dari sini nambah gede lagi, di sini nambah gede lagi, di sini nambah gede lagi, di sini nambah gede lagi. Jadi mungkin konfirmasinya adalah, eee, kayak gini, ya saya juga bingung gitu ya, ini kan ipalnya di sini, harusnya ngitungnya dari yang paling jauh gitu. Jadi dari L-nya dulu, dari L gitu kan, berapa di titik sini gitu ya, yang ijo itu berapa semuanya masuk gitu kan, apakah udah sesuai,
terus kemudian dari yang hijau ini, gitu kan, nanti akan ketemu dengan yang biru, tentunya aliran yang biru ya. Misalnya aliran yang biru masuknya dari sini, udah masuk di sini, kayak gitu. Terus kemudian, sebentar. Terus kemudian nanti dari sini gitu kan, nambah lagi dari yang sini, gitu. Jadi mungkin akan lebih mudah kalau teman-teman ngelihat ngekonfirmasi yang warna kuningnya ini, dilihat dari penjumlahan gitu ya, totalnya, gitu. Kayak misalnya tadi kalau saya lihat lagi ya, bentar ya. Saya stop share dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, blok J, KL gitu ya. Jadi teman-teman tadi kalau misalnya bentuknya kayak tadi, ngelihatnya misalnya dari yang paling jauh dari L gitu ya. L dulu gitu ya. Make sure L-nya emang 895. Terus kemudian blokannya juga masuk kan ya. Berarti tambahin antara 895 ini dan juga dari total blok yang masuk berarti 1495 gitu. Nah, untuk mengonfirmasi apakah blok J-nya udah benar gitu ya, debitnya sesuai dengan yang tadi apa namanya udah kita hitung gitu ya, masing-masing di sini gitu ya. Di sini, nah ini ngelihatnya dari ini. Penjumlahannya benar nggak nanti akhirnya jadi 239 gitu. Jadi nanti semua apa namanya? Bentar ya. Salah satu segmen. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada gitu ya, debitnya kumulatifnya, debit kumulatifnya berapa, itu tuh dijumlahinnya sama gitu. Tetap hasilnya adalah 2.900 sorry, 2039 ini. Bisa dipahami ya sama kelompok 1B? Atau masih ada yang bingung? Dan juga boleh kelompok lain nanya kalau misalnya ada yang bingung. Ini nggak apa-apa, tadi alirannya udah benar, cuma menurut saya gitu ya, dari Excel dan juga apa namanya, gambarnya itu belum terintegrated, gitu. Belum terintegrasi teman-teman gitu. Kayak gambarnya itu ngomongnya gimana, tapi terus saya lihat di sini kok kayaknya belum menggambarkan apa yang ada di gambar, gitu, kayak gitu. Bahkan kalau ada kelompok yang mau bertanya, nggak mesti kelompok 1B, tapi kelompok yang lain juga bisa saya bahas juga di sini. Ya, teman-teman jangan diam-diam aja, kalau misalnya diam-diam aja tentunya hitungannya salah. Ya nilai teman-teman nggak akan bagus gitu, tugas besarnya. Dan bukan cuma karena nilai bagus ya, teman-teman nanti kesana-sananya gitu ya, ketemu lagi SPAB atau apa gitu, ternyata kerjaannya di bidang ini atau TA-nya ternyata mau ngambil ini, teman-teman malah harus belajar lagi dari awal gitu. It's twice the effort gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa paham sekarang, ya tanya sekarang. Kalau nggak ngerti sekarang, ya tanya sekarang juga gitu. Silakan ya, kalau misalnya ada yang masih mau merenungi, ada yang masih mau nanya, masih mau diskusi sama teman-temannya sebelum bertanya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit, 2.20 saya tanya lagi. Bisa raise hand dulu ya.
Ya, saya persilahkan untuk Nabila Nurasmi. Ibu izin bertanya, saya dari kelompok 2B. Untuk AutoCAD dari kelompok 2B itu udah satu arah belum ya, Bu? Pengen minta tolong dicek. Oke, sebentar ya, saya cek. Warna putih, bentar ya. Oke. Ini 2B ya, benar ya? Iya, Ibu, betul. Ini mulainya dari yang mana ya? Putih semua soalnya. Nggak kelihatan juga notasinya karena putih. Ipalnya di mana? Oh, ini ipalnya di sini ya. Oke, dari sini ya? Dari sini ke sana ya? Benar nggak? Dari yang sebelah sini, naik ke, terus ke yang sini. Benar nggak? Iya, Bu, betul. Oke. Ini mana garisnya? Kok nggak ada nyambung ke ipal-ipalnya? Jauh banget. Oke. Bentar ya. Dari sini, oh ini ke sini ya. Ini masuk ke banget ya Allah Robi ya Robana. Ini ke sini, ke sana, sana. Masuk, masuk, masuk sini, 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 sini. Dari sini masuk ke sini. Dari sini ini masuknya ke sini. Ini saya aja ya, gitu ya teman-teman ya. Selama teman-teman gak ada yang looping jalurnya, kayak yang kemarin saya ceritain, sebenarnya itu oke sih menurut saya. Nggak apa-apa. Dan ini cukup lebih mudah ya untuk mengkonfirmasinya. Sorry banget dibanding kelompok 1 karena dia kan teman-teman inlet, bukan inlet sih, ya saluran yang masuk ke dari pipa lateral ke pipa induknya kan satu aja nih, masuk ke sini, ini ke pipa induk. Ini masuk sini, gitu kan. Ini pipa induk. Jadi kayak lebih mudah aja nanti ngekonfirmnya, gitu. Dibanding yang tadi kan ada beberapa saluran dari satu blok itu yang masuk ke pipa induk. Sebenarnya nggak apa-apa sih, sama aja. Cuman ya balik lagi tadi teman-teman harus bisa menjamin bahwa misalnya 544 gitu ya itu beneran gitu ya. Setelah blok tersebut masuk, hasilnya adalah 2039 kayak gitu. Ini udah oke sih, cuman apa namanya? Harus dicocokkan lagi dengan si apa namanya lupa saya. Perhitungan gitu ya. Maka perhitungannya udah cukup menggambarkan dan memperlihatkan bahwa ininya tuh kayak gini. Karena bisa jadi ada miss gitu ya, antara perhitungan dengan maksudnya Excel gitu ya, dengan gambarnya sini. Gambarnya benar gitu ya, tapi di Excelnya kayak gini gitu. Coba saya cek Excelnya. Oh, dia kenapa salah terus? Hmm. Ini saya nggak tahu ya tadi A, B, C, D, maksudnya G, H, K-nya yang mana, karena nggak kelihatan ya, putih semua gitu. Nah, di sini luas pelayanannya gitu ya,
Teman-teman kalau misalnya kayak kelompok sebelumnya gitu ya, ada totalnya berapa, nah itu tentunya akan mempermudah ya, mempermudah kita untuk melihat apakah nanti debit rata-ratanya itu udah benar gitu ya, apakah segini gitu kan akhirnya. Nah ini kan ini saya juga masih agak bingung nih ya, karena kan ini nggak ada kumulatifnya ya, ini kan baru debit rata-ratanya aja gitu. Kumulatifnya di sini kan nggak kelihatan, teman-teman kan nggak nulis kumulatifnya berapa ya. Gitu. Jadi ya harus dikonfirm sendiri berarti. Gitu. Benar nggak misalnya sampai ke berapa ini? Oh ini kan. Ini G gitu ya. Di G total keseluruhan debit yang ada di G, oh kayaknya ini ke bawah sedikit ini ya. Oh ini H juga ke bawah dikit, mana sih? Nah ini G. Ya ini 193 sampai sini gitu ya. Benar nggak teman-teman tuh debit perencanaannya, ya maksudnya debit yang dari timbulannya gitu ya, untuk blok G, nah tadi, sampai bulan air limbah. Oh ini mah total semuanya ya. Ini apa aja nih? Sampai C. Oh, oke. Hmm. Ini kan nggak ada per bloknya ya. Ini kan campuran semua gitu ya. Bener nggak? Gitu. Nanti tuh ini semuanya adalah yang disebutkan tadi gitu ya. 1191 gitu. Ini kan kalau di sini ini udah 700. Nih, 700 coba ya kalau misalnya tiga-tiganya dijumlahkan gitu bener nggak? Nah ini juga masih miss gitu. Jadi bukan 1100, ini 1365 gitu. Walaupun nggak sejauh yang tadi sih, tadi hampir 2 kalinya. Nah ini tapi masih beda teman-teman antara yang teman-teman apa namanya kalkulasi di rata-rata sini gitu ya dengan yang teman-teman hitung di sini. Gitu. Jadi harusnya Q rata-ratanya tadi itu ya ini ketika dijumlahkan itu akan sama dengan yang ada di sini. At least kumulatifnya. Kalau misalnya blok apa namanya? Coba nih. Ya, coba blok G berapa totalnya? Blok G 706 gitu kan. 706 terus blok H ini sekitar berapa nih? 402, 706 402 terus blok K-nya 256. Saya coba hitung ya. 706 tambah 402 dan 256. Ya itu tetap aja kan sama kayak yang tadi kegedean gitu. Sama. Jadi ya teman-teman harus cek dulu gitu. Jangan-jangan ada yang hitung 2 kali atau ada yang belum terhitung atau ada yang belum terhitung. Gitu. Kalau kira rata-rata ini mah tinggal dikonversi aja ya gitu. Tapi harus kelihatan gitu kumulatifnya bahwa dari kira rata-rata ini itu per apa namanya? Per bloknya itu sama dengan yang teman-teman udah kalkulasikan sebelumnya. Kan ada beda ya. Ada lagi yang mau bertanya dari Nabila? Cukup, Ibu. Makasih, Bu. Oke, Gina Fitria silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Ini sebelumnya saya boleh share screen nggak, Ibu? Boleh. Sebentar. Ini Ibu, saya izin bertanya. Buat wilayah kumulatifnya tuh saya agak bingung Ibu. Soalnya, sebentar, gambarnya tuh kan ada suatu wilayah yang ke bawah 2 segmen gitu. Jadi, ngitungnya tuh agak bingung nanti kayak saya pikir ini saya penentuan wilayahnya salah. Saya ada kepikiran buat kayak gini boleh nggak Ibu? Jadi itu kayak gini Bu, kayak yang digambar. Kamu boleh menunjukin gambarnya, ini masih Excel-nya BTW. Oh, sebentar Ibu.
tadi gambarnya kayak gini, Bu. Kan ada satu yang 3A itu ke bawah di segmen A7 ke A8 sama A12 ke A13. Jadi saya bingung Ibu nentuin kayak apa sih debit kumulatifnya itu. Nah, saya pikir saya nentuin wilayah ini salah. Seharusnya saya tuh kayak satu segmen tuh satu wilayah gitu, Ibu. Kayak ya, seperti ini. Seperti ini. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi kayak yang apa sih? Kayak satu wilayah tuh bisa 2 segmen. Kayak